Ramadan adalah momentum terbaik untuk meningkatkan takwa. Tunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba yang layak disebut sebagai muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Dan ingat, hanya takwa yang akan membuat kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa? Jawabannya, tiada lain dan tiada bukan kecuali mengikuti Rasulullah SAW. Sungguh kita dianugerahi nikmat yang besar oleh Allah, yakni seorang Rasul yang mulia. Betapa tidak, saking mulianya Allah dan para malaikat berselawat untuk beliau. Seperti yang Allah sabdakan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, sungguh Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada dia. Ayat itu bermakna bahwa Allah memberkahi Nabi, sementara para malaikat senantiasa memohon ampunannya untuknya. Maka sungguh aneh bila ada manusia yang mengaku mengikuti Nabi tapi tak mau memuliakan beliau. Selain itu, Allah memberi Rasulullah dua keistimewaan sekaligus yang tidak dia berikan kepada para nabi sebelumnya. Kenikmatan pertama yakni agama Islam yang bersifat universal, berlaku bagi semua umat manusia tanpa kecuali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 28, apa yang disabdakan oleh Allah? Kami tidak mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Termasuk juga Nabi SAW bersabda, yaitu Nabi sebelumku diutus kepada kaumnya semata, sedangkan aku, katanya Nabi, diutus kepada seluruh umat manusia. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Inilah mengapa segenap umat manusia wajib mengimani kenabian beliau. Mereka wajib memeluk Islam serta meninggalkan agama mereka. Demikian juga Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah dari umat ini baik Yahudi atau Nasrani mendengar tentang aku, kemudian dia mati dan tidak mengimani apa saja yang dengan itulah aku diutus, kecuali ia termasuk ahli neraka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, keistimewaan yang kedua yaitu risalah yang mengandung rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, tidaklah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Imam At-Tabari menjelaskan terkait ayat ini bahwa rahmat ini berlaku tidak saja bagi kaum muslimin, namun juga seluruh umat manusia. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidak ada pilihan bagi orang yang beriman kecuali mencintai beliau dalam dua hal, yakni pribadinya dan risalah yang telah dibawanya. Karena itu, kesempurnaan iman seorang muslim hanya bisa diraih dengan menundukkan hawa nafsunya pada syariah yang Rasulullah SAW bawa. Karena Rasulullah bersabda, belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk pada apa yang aku bawa. Nah, suatu ketika Rasulullah membagikan harta ganimah pasca perang Hunain. Tiba-tiba ada seorang yang menuduh beliau tidak adil. Ia kemudian berkata, berbuat adillah wahai Muhammad, atau bertakwalah engkau wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW berkata kepada orang itu, celakalah kamu. Siapakah yang akan berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Sungguh aku merugi jika aku tidak berbuat adil. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, hadis tersebut mengandung makna menuduh Nabi tidak adillah sikap lancang. Pasalnya Allah sendiri menegaskan bahwa segala ucapan yang dikatakan oleh Nabi adalah wahyu, tidak berasal dari hawa nafsunya. Ini Allah samakan dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 3-4. Apa yang disampaikan oleh Allah, tidaklah yang dia yaitu Muhammad ucapkan itu menurut kemauannya atau hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang Allah wahyukan kepada dia. Maka siapa saja yang menuduh Nabi tidak adil sama saja dengan menuduh Allah. Allah menurunkan wahyu kepada beliau tidak adil. Hal ini merupakan cacat besar dalam akidah seorang mukmin. Itulah mengapa para sahabat begitu patutnya kepada Rasulullah. Mereka tidak pernah menyelisih Nabi. Mereka taat total pada syariat Islam. Seperti yang Allah sabdakan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 51, sungguh jawaban kaum mukmin itu jika disuruh untuk taat kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi atau mengadili mereka ialah ucapan sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami patuh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah sikap seorang muslim sejati. Inilah sikap yang seharusnya kita tunjukkan sami'na wa ta'na terhadap perintah dan larangan Allah dalam seluruh aspek kehidupan, baik pribadi, masyarakat, ataupun malah negara. Semoga kita semua bisa memenuhinya dan pantas mendapat syafaat Nabi SAW.
Wallahu a'lam bishawab.